Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kresna Widyananda. Saya adalah CPNS Latsar Angkatan 4 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya bekerja di Dinas Kesbangpol Bangka Tengah, dan kali ini saya akan membuat presentasi tentang learning journey, nasionalisme, dan contoh penerapannya di lingkungan tugas dan masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang nasionalisme, apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme itu sendiri? Nasionalisme itu berasal dari bahasa Inggris. Terdapat dua kata, yaitu nation dan ism. Nation itu sendiri adalah bangsa, sedangkan ism adalah paham atau kepercayaan. Jadi secara garis besar, nasionalisme adalah sebuah paham atau ajaran tentang keyakinan sebuah bangsa. Definisi bangsa sendiri itu beragam. Pertama, mulai dari kesamaan sejarah, bisa kemudian kesamaan suku, bisa kemudian kesamaan etnis, bahasa, agama, maupun teritori. Di dalam konteks Indonesia, nasionalisme adalah sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara atas nama sebuah bangsa. Prinsip-prinsip nasionalisme di Indonesia antara lain: 1. Kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah. 2. Kesatuan nasib, yaitu berada dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama, yaitu penderitaan penjajah dan kebahagiaan bersama. 3. Kesatuan kebudayaan, yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional. 4. Kesatuan asas kerohaniaan, yaitu adanya ide, cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila. Nah, apa yang dimaksud dengan nasionalisme Pancasila? Nasionalisme pada umumnya adalah rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Lalu, kenapa kita harus memiliki nasionalisme Pancasila? Ya karena realitas keberadaan NKRI adalah negara bangsa. Karena bangsa Indonesia adalah multikultural dan plural. Sebagai negara bangsa merupakan keberagaman ras, suku, etnis, golongan, agama, adat istiadat, kebudayaan, maupun kondisi geografis adalah unsur pembentuk negara. Keberagaman adalah anugerah dan takdir Tuhan kepada bangsa Indonesia yang harus kita syukuri. Mari kita jaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan NKRI di bumi pertiwi. Lalu, bagaimana kita sebagai ASN mampu memiliki nasionalisme yang kuat dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, ASN yang memiliki nasionalisme yang kuat, yaitu ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Caranya adalah dengan mengamalkan sila-sila Pancasila tersebut dari sila 1 sampai 5, lalu mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari dan juga di dalam lingkungan tugasnya. Yang pertama, prinsip ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Tentunya ASN memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan publik karena ASN adalah pelayan masyarakat. Dan yang kedua, ASN sebagai pelayan publik juga berhubungan erat dengan pelaksanaan kebijakan publik. Dan yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa karena ASN harus memiliki jiwa dan semangat nasionalisme, sehingga ASN harus menjadi perekat dan pemersatu bangsa, bukannya malah
memisahkan atau membuat kegaduhan dari masyarakat kita, seperti mengirimkan hoax yang tidak benar atau memancing kegaduhan-kegaduhan yang ada di masyarakat. Pada dasarnya, ketiga prinsip ASN tersebut, yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, dan yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa, menjadi sebuah prinsip penting ASN dalam mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayanan publik yang berintegrasi. Nilai-nilai nasionalisme apa sajakah yang harus dimiliki ASN? Nilai yang pertama adalah ketuhanan sebagai jati diri bangsa. Pada nilai ini, Indonesia adalah bangsa yang agamis. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan masyarakat yang satu, bisa membedakan baik dan buruk. Dua, bisa membedakan halal dan haram. Dan tiga, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian nilai ketuhanan ini dapat diwujudkan secara nyata dalam perilaku sehari-hari ASN, seperti religius dan toleran terhadap penganut agama dan kepercayaan lain. Nilai kedua adalah kemanusiaan. Sebagai jati diri bangsa, pada nilai ini Indonesia adalah bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan masyarakat yang berlaku adil dan menghormati hak asasi orang lain. Dalam konteks perilaku ASN, kita dapat melihat wujud nyata ini melalui perilaku ASN yang humanis, tenggang rasa, persamaan derajat, saling menghormati, dan tidak diskriminatif. Contoh kecil yang bisa dilakukan ASN yaitu bersedia untuk membantu fakir miskin atau orang yang tertimpa musibah. Nilai ketiga ialah persatuan. Sebagai jati diri bangsa, pada nilai ini Indonesia adalah bangsa yang cinta tanah air. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan masyarakat yang siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Dalam konteks perilaku ASN, kita dapat melihat wujud nyata ini melalui perilaku ASN yang satu, cinta tanah air, dua, rela berkorban, tiga, menjaga ketertiban, empat, mengutamakan kepentingan publik, dan lima, gotong royong. Nilai yang keempat ialah kerakyatan. Sebagai jati diri bangsa, pada nilai ini Indonesia adalah bangsa yang demokratis. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan masyarakat yang tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan orang atau kelompok lain. Kemudian nilai kerakyatan ini dapat diwujudkan secara nyata dalam perilaku sehari-hari ASN seperti melakukan musyawarah mufakat, kekeluargaan, dan menghargai pendapat dan juga bijaksana. Terakhir adalah nilai yang kelima, yaitu keadilan. Sebagai jati diri bangsa, pada nilai ini Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan masyarakat yang tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, dan seperti peribahasa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kemudian nilai keadilan ini dapat diwujudkan secara nyata dalam perilaku sehari-hari ASN seperti bersikap adil, tidak serakah, tolong-menolong, kerja keras, dan sederhana. Nah, bagaimana contoh nyata implementasi nilai-nilai nasionalisme ini ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN, terutama di lingkungan dinas? Contoh bagi saya bekerja di Kesbangpol Bangka Tengah memiliki tugas yang sangat penting, yaitu untuk mendeteksi dini dan mencegah konflik di masyarakat. Nah, contoh ini saya berikan kegiatan atau inputnya, yaitu monitoring dan pencarian informasi konflik dalam rangka pendeteksian dini dan pencegahan konflik masyarakat di Kecamatan Namang, Bangka Tengah. Hasil yang dicapai yaitu pertama, siap sedia membela negara. Kedua, siap sedia membela kehormatan bangsa. Yang ketiga, siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Yang keempat, siap sedia mencegah konflik sosial sebagai pelaksana kebijakan publik. Lalu,
bagaimana penerapan nilai-nilai nasionalisme di dalam lingkungan masyarakat, apalagi sebagai ASN. Di sini saya memberikan contoh kunjungan saya terhadap musyawarah besar FKUB, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama di Bangka Tengah. Kegiatannya adalah musyawarah mufakat untuk pembentukan kesekretariatan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB di Bangka Tengah. Hasil yang dicapai adalah terjadinya mufakat dalam rapat, dan yang kedua, tentu saja ini yang paling penting, yaitu berperan dalam perekat dan pemersatu bangsa dengan memfasilitasi musyawarah FKUB. Kenapa FKUB begitu penting? Karena FKUB itu adalah kumpulan para pemuka agama yang ada di Bangka Tengah. Jadi tidak hanya Muslim saja, tetapi seluruh agama yang ada di Bangka Tengah. Nah, dengan adanya forum kesatuan atau forum kerukunan umat beragama di Bangka Tengah, maka akan terjalin komunikasi dan terjalin tali silaturahmi yang erat terhadap para pemuka agama di Bangka Tengah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai learning journey tentang nasionalisme dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga learning journey ini bermanfaat untuk kita semua. Sebagai penutup, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.